Saya ajak semua kita merenung kembali akan hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saudara, di situ dikatakan, hai para pria, saya ambil di sini ayat 11, terjemahan dari ILT ya. Hai para pria, orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Tuhan Yesus ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat dia pergi ke surga. Saya senang dengan ayat ini, saudara. Kita bisa bayangkan sejenak ya, pada saat para murid di situ berkerumun dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah. Tahu-tahu tubuhnya itu terangkat. Kalau saudara lihat mainan balon anak-anak itu yang diisi karbit, kalau dibiarkan gitu ya, tahu-tahu naik. Ya seperti itu kira-kira, saudara. Seperti tubuhnya ini tahu-tahu ada sesuatu yang ringan, naik. Lah murid-muridnya itu pasti mereka pada melongo semua kan, ngelihat, lu naik, tambah naik, akhirnya awan menutup. Nah, saudara, dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 11 di situ ada 2 malaikat Tuhan yang kemudian berkata seperti ini. Kita baca aja dari LAI, Kisah 1 ayat 11 ini, di situ dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini ayat yang luar biasa sebetulnya. Pada saat Tuhan Yesus naik, murid-muridnya pada melongo semua. Ini pasti mengherankan, sesuatu yang luar biasa. Kalau ada manusia tahu-tahu naik begini, tahu-tahu hilang di langit. Kemudian yang mengherankan lagi, saudara, 2 malaikat ini berkata apa? Tuhan Yesus yang naik ini, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu dia naik. Luar biasa ini. Kalau saya ngerenung-renungkan sampai hari ini, ayat ini mengagumkan saya. Karena apa? Belum tergenapi. Tapi saya percaya ini pasti digenapi, saudara. Dengan cara yang sama waktu dia naik. Dia akan datang kembali. Wow, luar biasa. Dia pergi untuk datang kembali. Tuhan Yesus naik untuk turun kembali. Tentu perginya, tadi sudah beberapa kali disinggung ya, tentu perginya ada tujuan. Malaikat itu berkata, Tuhan Yesus yang terangkat itu akan turun kembali dengan cara yang sama. Jadi dia pergi itu untuk kembali. Pergi untuk datang kembali. Dengan cara yang sama, maksudnya ini perkataan nubuatan yang belum digenapi, tapi pasti. Saudara, jadi pada saat kita itu betul-betul, orang semua akan melihat kan, dan malaikat itu berkata dengan cara yang sama. Artinya, pada saat Tuhan Yesus datang, orang juga akan bisa melihat. Tapi kemungkinan besar, kalau orang-orang sudah bisa ngelihat seperti itu, mungkin waktunya sudah terlambat, saudara. Karena firman Tuhan katakan di saat Tuhan Yesus turun, datang kembali di awan-awan, itu terjadi pengangkatan. Semua akan melihat, dengan tercengang-cengang, dengan melongo juga, saudara. Itu Tuhan Yesus, tapi yang lihat, Tuhan Yesus, nggak ikut angkat, nggak ikut terangkat. Pada saat bersamaan dilihat orang-orang yang ikut dalam pengangkatan itu akan ikut di dalam pengangkatan, di awan-awan, kemudian kembali ke surga. Saudara, makanya hari-hari ini saya ingin meyakinkan saudara ya, dari firman Tuhan tentunya. Kita sudah menyembah Tuhan yang benar. Kita semua ini sudah menyembah Tuhan yang benar. Hanya kita perlu terus semakin meyakini bahwa
kita itu menyembah Tuhan yang benar. Keyakinan kita itu harus semakin diyakinkan, semakin mantap, semakin yakin, semakin mantap, semakin yakin. Sampai nanti puncaknya dia datang kembali. Makanya saya merenung-renungkan, jadi kita ini saat hari ini ya merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebetulnya apa sih? Apa yang perlu dibicarakan? Apa yang perlu gereja Tuhan lakukan? Apa yang saudara dan saya perlu lakukan? Ini yang penting, saudara. Saya merenung-renung, apa Tuhan, apa ya Tuhan, apa? Seharusnya dari firman Tuhan kita sudah tahu. Saudara, apa yang perlu kita renungkan? Kita bukan cuma sekedar datang ibadah, kemudian ya karena tanggalan merah, liburan, hari libur bersama kita datang ibadah. Kalau kita menjadi orang Kristen seperti ini, ya kita sulit saudara. Untuk kita itu bisa membangun iman kita. Tentu kita mau hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa ya sebenarnya yang Tuhan kehendaki untuk gerejanya, untuk umatnya lakukan. Nah ini yang penting. Apa sebetulnya yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan di saat-saat seperti ini. Kita memperingati hari kenaikannya ke surga. Nah saudara, beberapa sudah disinggung tadi. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, di situ dikatakan, dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang ke-16, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Di dalam Yohanes pasal 14, saudara, ini dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah memberikan gambaran-gambaran apa yang akan dikerjakan, apa rencana Bapa atas dirinya. Yang pertama, dikatakan di situ ya, saya akan bacakan, ayo kita baca bersama-sama Yohanes pasal 14, mulai ayat yang pertama. Sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara, ini dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelumnya. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa aku akan pergi. Tapi bukan pergi untuk tujuan, tanpa tujuan. Tujuannya adalah menyediakan tempat. Menyediakan tempat tinggal atau rumah, dalam terjemahannya itu istana sebetulnya, bagimu. Dan kalau sudah selesai apa yang dikerjakan itu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Jadi pergi untuk datang sudah dikatakan sebelum terangkat ke surga. Saudara, kadang-kadang saya merenung-renung ya, di dalam kitab suci ini ada banyak hal-hal yang luar biasa yang tidak masuk akal kita. Tapi seringkali karena kita sudah terbiasa cerita-cerita mulai dari sekolah minggu mungkin seperti itu, jadi kita anggap biasa-biasa saja. Padahal sebetulnya ini luar biasa loh saudara. Sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata bahwa aku akan pergi ke rumah Bapakku. Jangan gelisah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Pada saat aku pergi menyediakan tempat bagimu, siapa? Bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Setelah selesai, aku akan kembali menjemput kamu. Berarti saudara, rumah yang kita akan peroleh di surga, itu sudah Tuhan sediakan.
Hari-hari ini Tuhan Yesus belum datang, belum selesai berarti pekerjaannya. Tapi pada saat dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia akan datang kembali. Ini kata firman Tuhan. Kalau seandainya perkataan-perkataan sebelumnya itu belum digenapi, saudara atau orang-orang di dunia, kalau saya percaya sih, kita pantas tidak percaya. Tapi perkataan-perkataannya sudah banyak yang sudah digenapi. Termasuk dia akan mati, dia akan dikhianati oleh salah satu muridnya, orang yang menjual dirinya untuk disalib, kemudian tapi hari ketiga dia akan bangkit. Pada saat dia bangkit, dia akan pergi ke rumah Bapa. Ya, sudah digenapi semua loh. Sudah digenapi semua. Kalau seandainya masih ada orang yang belum percaya, ya itu kebangetan saudara. Sudah digenapi semua. Apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus sudah digenapi semua. Yang belum adalah menyediakan tempat dan menjemput kita. Itu belum digenapi. Dia sudah pergi dan sebagaimana dia pergi terangkat, dia akan turun. Itu belum digenapi. Saudara, kalau ada banyak hal yang sudah digenapi, saya percaya hal-hal yang belum tergenapi ini pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi. Makanya mulai hari-hari ini, saya dorong kepada setiap kita, ayo semakin kita membangun iman kita, lebih mempercayai firman Tuhan, untuk kita bisa sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Dunia ini sudah tidak bisa diharapkan, saudara. Kalau saudara masih ngelirik-ngelirik dunia, sulit bagi kita untuk bisa fokus di jalan-jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kita. Sulit. Tantangannya cuma satu, dunia ini. Tapi kalau firman Tuhan sudah mantap, sudah yes semua, sudah pasti itu sudah. Karena sudah digenapi, banyak yang sudah digenapi. Tinggal yang belum digenapi ini kedatangannya menjemput kita, menyediakan rumah misalnya. Kita percaya, seandainya pun kita belum dipanggil pulang, kita percaya Tuhan Yesus sudah sediakan rumah bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin. Saudara, semakin kita mempercayai, makanya saya katakan tadi di awal mula, kita ini bersyukur bahwa kita sudah menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang sudah berfirman dan perkataannya itu sudah teruji. Ada banyak yang sudah digenapi. Yang kedua, dalam ayat 16, Yohanes 14 ayat 16, saya akan bacakan mulai ayat 15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ini sudah digenapi loh. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Yang pertama tadi ayat 3, menyediakan tempat bagi kita untuk datang kembali menyebut kita, belum digenapi. Tapi untuk perkataan yang kedua ini, yang diperkatakan sebelum Dia terangkat ke surga, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai kamu selamanya. Dan bukan hanya tinggal di luar kita, tetapi Dia tinggal di dalam kita. Coba saudara renungkan baik-baik ya. Ini sudah digenapi. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, saudara, Dia memberi pesan kepada murid-muridnya, tunggu, nantikan di Yerusalem, jangan kemana-mana, nantikan di Yerusalem,
janji Bapa itu. Janji Bapa itu ini, saudara. Untuk memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudusnya. Ini sudah digenapi. Nah, kalau saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, kita betul-betul tidak mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus ini roh Tuhan sendiri loh, saudara. Tinggal di dalam kita. Saya kadang-kadang membayangkan, kalau kita itu sebetulnya sadar terus ya, ada Roh Kudus di dalam kita. Kita enggak bakalan loh, kita ini gampang-gampang terpengaruh dengan dunia, gampang-gampang kita itu melawan firman Tuhan, gampang-gampang kita itu untuk tidak taat kepada firman Tuhan atau berargumen dengan pengetahuan-pengetahuan dunia yang sangat terbatas, yang tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita loh, saudara. Hanya saja seringkali banyak orang yang tidak memberikan porsi yang sesungguhnya. Roh Kudus ini roh kebenaran. Roh Kudus karena roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan. Jadi kalau seandainya setiap kita belum bisa dibawa masuk ke dalam kebenaran, minta saudara, Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Ada di dalam kita loh saudara. Ya. Karena Roh Kudus ada di dalam kita sebagai roh kebenaran, seharusnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu berjalan di dalam kebenaran. Seharusnya. Hanya saja kita kurang untuk melibatkan keberadaan Roh Kudus ini dengan sesungguhnya, dengan porsi yang sebenarnya. Dia itu roh Tuhan. Sudah digenapi ini. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain untuk tinggal bersama-sama menyertai kamu selama-lamanya. Bukan tinggal di luar, tapi tinggal di dalam kita. Ini sudah digenapi yang ini. Nah, coba kita lihat sekarang supaya kita bisa ngerti apa yang kita harus lakukan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini ya. Kita lihat di sini saudara, yang kuning ini. Ini saat-saat ini ya, waktu-waktu ini. Kalau kita lihat di sini, nggak perlu lihat di atasnya, hari raya Paskah, ya Tuhan Yesus sudah bangkit, kemudian 40 hari Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Jadi kenaikannya ke surga ini membuktikan sekali bahwa dia itu hidup, tidak tetap mati di dalam kubur. Tapi dia sudah bangkit. Sudah bangkit di sini, 40 hari membuktikan bahwa dia menampakkan diri kepada para murid. Dan dia pesan kepada para murid, nantikan di Yerusalem janji Bapa. Ini janji Bapa, pencurahan Roh Kudus. 10 hari kemudian, pas hari Pentakosta, hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Saudara, jadi gambar atau kotak kuning ini sebetulnya adalah waktu-waktu penantian. Hari-hari ini, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa perintah Tuhan? Nantikanlah janji Bapa. Hari-hari ini yang kita kerjakan sebagai gereja Tuhan, sebagai umat percaya, kita seharusnya menanti-nantikan janji Bapa itu. Itu janji Bapa sudah diberikan. Apa yang diminta oleh Tuhan Yesus itu sudah digenapi. Sudah ada. Kita tinggal percaya, kita tinggal ambil, kita tinggal meraih. Roh Kudus tinggal di dalam kita, percaya, kemudian kita terus berikan dia porsi yang benar, porsi yang sesungguhnya, maka hidup kita itu akan sungguh-sungguh nyata, saudara, kuasa daripada Tuhan itu. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Semua kita selain kuasa dari Roh Kudus menyertai kita, menjadi saksi hidup. Kita bisa bersaksi, kita bisa mempunyai kesaksian yang hidup di dalam hidup kita. Ini luar biasa sehingga dunia bisa percaya melihat kesaksian di dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita sekarang. Ini saya cuma ajak semua kita, apa yang harus kita lakukan saat-saat kita memperingati hari raya kenaikan Tuhan Yesus ini.
Bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyi sukacita. Oh ya, ini hari apa ini? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Terus apa yang harus kita lakukan? Hari-hari seperti gini. Nah ini, saudara. Kita lihat lagi ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus kapan itu? Ada di antara hari raya Pesa, hari raya Passover, Paskah tadi ya, dan hari raya Pentakosta. Kita tadi sudah lihat ya, tepatnya 40 hari setelah hari raya Paskah dan 10 hari sebelum hari raya 7 minggu. Itu dimulai. Kan Tuhan Yesus naik ke surga. 40 hari setelah Paskah naik ke surga. Murid-murid disuruh menanti di Yerusalem 10 hari. Pas 10 hari itu hari raya 7 minggu itu hari raya Pentakosta. Nah sekarang apa inti hari kenaikan ini? Ini menanti janji Bapa dan bukti dari kebangkitan Kristus. Kita harus percaya bahwa Dia sudah bangkit. Ini membuktikan Dia sudah menampakkan diri selama 40 hari. Dan untuk saudara dan saya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ayo kita menanti-nantikan janji Bapa. Mungkin ada di antara kita yang menerima janji-janji Bapa yang lain mungkin ya, silahkan. Tapi yang utama, biar semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat semua kita sudah penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus tinggal di dalam kita. Apapun yang kita kerjakan, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini dahsyat loh sebetulnya. Luar biasa. Saya teringat kepada banyak orang-orang yang betul-betul memberikan porsi yang sesungguhnya kepada Roh Kudus ya. Betul-betul dia mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bukan cuma hamba Tuhan, tapi banyak bisnismen pula. Ada seorang dokter pun ya, saudara-saudara, kalau dia mau ngoperasi katanya dia nggak bisa berbuat apa, dia cuma berbahasa lidah. Apalagi dia menemui masalah-masalah yang rumit, dia berbahasa lidah. Taunya Tuhan itu menolong, memimpin. Kemudian para pengusaha, sebelum dia buka toko, dia enggak langsung buka, dia masuk, dia doa dulu berbahasa lidah. Saudara, kemudian dia meluaskan pekerjaan Roh Kudus, kemudian dia buka tokonya, di situ Tuhan akan membuktikan kuasanya. Ada banyak kesaksian-kesaksian ini, saudara. Anak-anak pelajar juga pada saat dia mengerjakan soal-soal buntu, nggak bisa, dia berdoa, berbahasa lidah, Tuhan Roh Kudus tolong. Tahu-tahu seperti ada sesuatu yang terbuka. Loh ini loh, tadi enggak ingat apa-apa. Dijawab aja lancar semua akhirnya. Ada banyak kesaksian-kesaksian di mana orang-orang yang melibatkan Roh Kudus dengan sesungguhnya, mengalami hal-hal yang luar biasa, saudara. Kita pun juga perlu berlatih untuk melibatkan Roh Kudus ini. Amin. Kemudian saudara kita lihat lagi, apa sebetulnya yang dimaksud dengan Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ini. Di dalam ayat yang keempat, Kisah Para Rasul, saudara, di situ dikatakan ya, dan ketika berkumpul bersama, Dia memerintahkan kepada mereka agar tidak beranjak dari Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Ini perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tunggu di Yerusalem, jangan pergi, jangan beranjak. Saudara, apakah para murid pada saat dia mendengar perintah itu, kemudian dia tidak mentaati, ada yang pergi jalan-jalan atau kemana gitu. Kira-kira ngalami enggak, saudara? Enggak ngalami. Nah ini kebutuhan untuk mentaati apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita semua. Kalau kita betul-betul taat, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, saya percaya, saudara, Tuhan itu pasti akan memberikan pembelaannya sama kita. Ketaatan ini yang Tuhan mau. Ya waktu itu para murid disuruh tunggu janji Bapa. Nunggu semua. Persis hari Pentakosta, hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus itu dicurahkan, itu sesuatu yang luar biasa. Waktu itu apa yang terjadi? Saudara-saudara, yang tadinya
diberi contoh di situ misalnya Rasul Petrus. Rasul Petrus kita lihat sebelum waktu Tuhan Yesus ditangkap. Rasul Petrus memang ngikuti, tapi dari jarak yang jauh. Bahkan disebut di situ berapa kali, dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dia menyangkal pada saat, ini orang yang bersama-sama. Enggak, sekali-kali. Aku bukan dia, aku tidak kenal dia. Menyangkal, ini Rasul Petrus, faktanya. Pada saat Tuhan Yesus wafat, dikubur, bangkit, 40 hari menampakkan diri. Saya yakin selama 40 hari ini, pada saat Rasul Petrus juga berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia betul-betul imannya itu bulat, saudara. Sudah enggak ragu-ragu lagi dia. Makanya para murid juga semua di situ bulat imannya. Pada saat disuruh nantikan janji Bapa, mereka itu karena punya iman yang bulat, mereka menanti-nantikan janji Bapa, dan begitu Roh Kudus dicurahkan, mereka seolah-olah seperti tentara yang diberi senjata. Mereka seperti tentara kalau zaman sekarang mungkin punya senjata tapi enggak ada peluru, diberi pelurunya. Seperti mereka itu mendapatkan pelurunya. Sehingga pada saat Roh Kudus dicurahkan, apa yang mereka kerjakan? Rasul Petrus waktu dia berdiri, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kemudian kuasa Tuhan juga dinyatakan, luar biasa. Saudara, itu yang menjadi kerinduan kita semua juga kan. Saya juga merindukan hal itu. Rindukan ini saudara, rindukan ini. Kita mesti bulat dulu imannya. Makanya hari ini saya ingin untuk semua kita bisa yakin kita sudah menyembah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang salah. Sebab apa? Semua perkataan-perkataannya itu sudah banyak yang digenapi. Sudah banyak yang digenapi. Nah kita mesti yakin, kita mesti mantap saudara. Bahkan Thomas yang tadinya tidak percaya, aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku di telapak tangannya yang berlubang karena paku, aku tidak percaya. Itu Thomas, karena pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri, Thomas tidak ada waktu itu. Jadi waktu para murid lain cerita, tadi Tuhan Yesus datang loh, padahal semua ini ruangan terkunci, tahu-tahu ada muncul di tengah-tengah kita, ini betul-betul dia sudah bangkit. Yang Thomas waktu itu tidak bersama-sama dengan mereka. Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku di telapak tanganku, tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku itu. Aku tidak percaya. Suatu kali Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Saudara, Thomas itu enggak sempat nyucukkan tangannya. Pada saat dia ngelihat Tuhan Yesus langsung, Thomas, taruh tanganmu, jarimu. Enggak, aku percaya Tuhan Yesus, enggak usah nyucuk-nyucuk, percaya. Saudara, itu cerita firman Tuhan. Tapi saya percaya ini adalah satu kejadian beneran, tertulis di dalam firman Tuhan. Saudara dan saya sekarang, kita tidak ngalami seperti itu, tapi jangan sekali-kali kita kayak Thomas, saudara. Kita percaya, memang semua dengan iman. Makanya firman Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh iman. Tapi kita tetap percaya bahwa semua apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan, itu sebagian besar sudah tergenapi. Tinggal saudara dan saya sekarang ini. Pada saat kita percaya, dipenuhi Roh Kudus, kuasa Tuhan itu akan nyata, pasti itu akan dialami. Amin. Ayat 5-nya di situ dikatakan karena sesungguhnya Yohanes telah membaptis dalam air, tetapi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Tidak berapa hari lagi sesudah ini. Ini janji Bapa, dan ini sudah digenapi. Dan kerinduan kita semua adalah sungguh-sungguh apa yang dialami oleh para rasul, para murid waktu itu. Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa Tuhan semakin nyata. Kuasa Tuhan semakin didemonstrasikan dengan nyata. Ya, orang-orang itu bisa betul-betul rindu bersekutu itu enggak cuma seminggu sekali, saudara. Setiap hari mereka itu rindu di dalam persekutuan, memecahkan roti bersama-sama, belajar firman Tuhan loh.
Jangan kita kemudian orang berkata kalau sudah penuh Roh Kudus itu kemudian karunia-karunia nyata. Ya salah satunya juga. Tapi jangan kita kemudian berkanjang hanya kepada yang gitu-gitu. Para murid, jemaat yang mula-mula pada saat dipenuhi Roh Kudus, kerinduan hatinya itu adalah persekutuan. Dalam persekutuan itu mereka betul-betul mempunyai kebersamaan sampai akhirnya tidak ada milik-milik lagi. Semua milik bersama. Oh, mereka berani berkorban, mereka melakukan apa saja untuk kebersamaan, kemudian belajar firman Tuhan. Dan dikatakan bertekun setiap hari, belajar firman Tuhan dan doa. Ini kalau Roh Kudus beneran memenuhi. Karena Roh Kudus itu roh kebenaran. Akan mendorong kita untuk belajar firman Tuhan lagi, mendorong kita untuk menggali firman Tuhan lagi, dan banyak hal yang Tuhan bukakan loh, saudara. Ini firman Tuhan luar biasa. Roh Kudus, roh kebenaran menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, artinya firman Tuhan adalah kebenaran, maka semua apa yang termeterai itu akan tersingkap karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tujuannya itu, saudara. Tuhan memenuhi kita semua dengan Roh Kudus agar supaya kita itu ngerti firman Tuhan. Karena dia adalah roh kebenaran yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ngerti firman Tuhan artinya bukan cuma tahu, tapi kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Dalam keseharian hidup kita, itu bisa dipraktekkan, kemudian dunia bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, dunia bisa melihat segala tingkah laku kita, itu bisa diteladani, bisa dilihat, oh kok luar biasa ya. Jadi saya juga pengen seperti itu, menjadi teladan hidupnya, menjadi panutan, ada banyak orang diberkati melalui kehidupannya, akhirnya banyak orang percaya kepada Tuhan. Amin. Itu kerinduan Tuhan, saudara, mencurahkan rohnya untuk kita semua. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, pada saat seseorang penuh Roh Kudus, itu sebetulnya erat kaitannya dengan doa. Yaitu yang kita sebut berdoa di dalam roh. Saudara, sebelum saya meluaskan pekerjaan Roh Kudus, kalau berdoa, itu ya 10 menit, 15 menit itu sudah kehabisan bahan. Mau ngomong apa? Terus terang ini, sebetulnya sudah berdoa, sudah. Tapi doa apa? Sudah, ini didoakan, sudah semua sudah didoakan. Tapi pada saat Roh Kudus di dalam kita itu diluaskan, dihidupkan, ditempatkan pada porsi yang sesungguhnya, berdoa itu kadang-kadang 1 jam itu masih 1 jam. Wah, berdoa lagi. Jadi penuh Roh Kudus kaitannya juga erat sekali dengan doa. Para murid dan para rasul di zaman gereja mula-mula, mereka dikatakan di situ mereka bertekun di dalam doa dan persekutuan. Mereka bersekutu di dalam persekutuan memecahkan roti bersama-sama, ya misalnya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Terus begitu. Berkumpul dalam persekutuan, belajar firman Tuhan, berdoa. Karena pada saat Roh Kudus dicurahkan, itu kaitannya erat dengan doa. Nah, doa ini nanti yang akan menjadi fondasi dari semua kegerakan. Jadi waktu saya renung-renungkan, ternyata memang sebetulnya Tuhan itu juga maulah untuk saudara dan saya berbuah-buah. Kita sudah diberi sarana, kita diberi Roh Kudus. Sebetulnya maksudnya Tuhan itu supaya kita bisa berbuah-buah. Tapi seringkali kita tidak ngikuti, menyalahgunakan. Padahal penuh Roh Kudus itu kaitannya erat dengan doa.
Pada saat kita penuh Roh Kudus, kita banyak berdoa. Pada saat kita banyak berdoa, fondasinya terbangun. Pada saat Roh Kudus bekerja, itu dia akan membangun di atasnya. Penuh Roh Kudus dalam kaitan doa, yaitu berdoa di dalam roh, dipimpin Roh Kudus, itu dalam kaitan berbuah-buah roh. Banyak orang berpikir, yaitu tadi, penuh Roh Kudus, oh kita ini bisa dapat melihat di alam-alam yang lain. Kita bisa, ya itu salah satunya, bukannya enggak. Penglihatan, nubuatan, itu salah satunya. Yang Tuhan mau bukan cuma berhenti sampai dipimpin oleh roh, tapi betul-betul hidup, bukan hanya penuh Roh Kudus, betul-betul Tuhan itu mau hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya buah-buah roh itu nyata di dalam hidup kita. Ya, ini kejadian di jemaat mula-mula saat Roh Kudus memenuhi setiap orang, di atas kepala mereka itu seperti ada lidah-lidah api. Jadi jangan berhenti penuh Roh Kudus, saudara. Tapi hiduplah terus dipimpin oleh Roh Kudus, karena yang Tuhan mau adalah buah roh. Galatia 5, di situ ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saya sengaja di sini, karena hubungan dengan doa ya, saya beri warna yang lain dalam penguasaan diri. Ternyata untuk bisa berdoa pun kita itu perlu penguasaan diri. Ayat berikutnya saya kutip di situ, 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dari mana penguasaan diri ini? Dari buah roh, salah satu buah roh. Mengapa ada banyak orang tidak bisa berdoa? Enggak usah ngomong doanya dijawab. Doa saja sulit, berat. Apalagi nunggu jawaban doa. Untuk memulai doa aja berat. Tapi orang mau serba instan. Kalau doa, jawab langsung. Doanya harus benar dulu. Doa sudah ada di dalam penguasaan diri belum? Ini perlunya Roh Kudus, saudara. Bukan cuman kita penuh Roh Kudus terus kita berbahasa lidah. That's it. Titik sampai di situ. Enggak. Pada saat seseorang penuh Roh Kudus, buah roh itu akan muncul. Ini karena kaitannya dengan doa, saya garis merahi, beri warna lain penguasaan diri. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Jadi sebetulnya Tuhan mau supaya semua kita berbuah-buah. Dia penuhi kita dengan Roh Kudus. Dia penuhi janji Bapa yang dia minta sebelumnya. Untuk menjadi penolong kita. Kita enggak mampu, saudara. Enggak mampu. Terus terang saja, berdoa itu membutuhkan energi, membutuhkan tenaga. Doa itu bukan doa-doa cuman ya doa. Membutuhkan energi. Kalau kita itu doa biasa-biasa, ya doa seringkali pikiran kemana-mana. Makanya perlu penguasaan diri kan. Supaya pikiran kita kuasai. Enggak mikirin ini, mau doa tapi pikirannya kemana-mana. Enggak bisa, bukan doa seperti itu yang Tuhan mau. Doa masih terus, wah ini belum tak kerjakan, ini nanti habis ini tak kerjakan. Wah habis ini tak kerjakan ini, habis ini. Lah itu doa, belum menguasai diri. Sudah. Jadilah tenang,
Dan kuasailah dirimu supaya kamu bisa berdoa. Kuasai diri, jadilah tenang. Kebalik, bukan jadi tenang dulu baru kuasai. Kuasai diri, jadilah tenang. Baru bisa berdoa. Loh, terus terang saja saudara, untuk memulai doa itu, memang pikiran kita masih kemana-mana, ini udahlah, udah mulai ini. Kalau saya biasanya saya catat, supaya tidak lupa. Oh nanti ini, habis ini belum dikerjai. Biasanya kalau tenang itu kan ingat semua, saudara. Tapi biasanya saya catati, sudah saya tutup, mulai berdoa. Sudah saya nggak mikir ini, sudah. Nggak mikir, mulai berdoa, fokus. Ya. Kuasai diri, jadilah tenang, supaya bisa berdoa. Padahal penguasaan diri itu muncul dari buah roh. Itu perlunya kita penuh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, buah roh itu juga harus nyata. Selain itu masih banyak kan, ini kalau diuraikan satu-satu, ini khotbahnya khotbah sendiri saudara, satu ayat ini aja ya, misalnya Galatia, tolong. Galatia pasal 5 ini saudara, kalau diuraikan buah roh ini, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemudian ini semua buah roh ya, kebaikan, kesetiaan, kelaman, penguasaan diri. Ini satu persatu diuraikan, ini luar biasa, panjang juga. Buah roh. Tentang penguasaan diri aja kaitannya dengan doa, seperti itu tadi. Itu dari buah roh. Roh Kudus diberikan itu supaya berbuah-buah di dalam hidup kita. Kita ambil lagi yang kedua ya. Penuh Roh Kudus dalam kaitan kasih, yaitu supaya berbuah-buah di dalam roh. Saudara, ini sengaja saya gambar di sini. Hukum kasih, salib itu kan perjanjian baru. Ini domba di atas batu, mezbah yang dikorbankan. Katakanlah ini mewakili perjanjian lama, Taurat. Ini kasih. Kita jangan ngomong mengasihi kalau kita belum penuh Roh Kudus, enggak gampang loh saudara mengasihi. Karena apa? Buah roh salah satunya juga adalah kasih di situ. Tapi buah roh ialah kasih. Itu perlunya kita penuh Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa mengasihi itu karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu, kita luaskan pekerjaan-pekerjaannya, kita beri kesempatan dan porsi yang sebenarnya, maka bisa tersalur, kita bisa mengasihi. Saya lihat ya, memang Tuhan betul-betul benar itu. Ada 10 perintah Tuhan Yesus jadikan itu 2. Kasihilah Tuhan Yahweh Elohimmu dengan segenap hati. Dan kasihilah sesamamu. Itu hukum yang kedua. Hukum yang pertama kasih. Kasih kepada Bapa. Hukum yang kedua kasih kepada sesama. Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan ya, semuanya itu kalau kita tarik garis, semuanya itu kekasih. Saudara mau melayani Tuhan. Tadi ada ayat 1 juga yang kita baca. Enggak mungkin orang bisa mentaati firman Tuhan itu tanpa kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau mentaati firman Tuhan. Itu prinsipnya, saudara. Saudara mau mengasihi sesama hanya memberi sembako, membagi ini, itu konsep kasih. Padahal saudara banyak tidak mentaati firman Tuhan. Kita banyak tidak mentaati firman Tuhan. Kalau kita ngomong kita banyak, itu kita termasuk saya ya. Jadi saya nggak perlu ngomong termasuk yang ngomong. Kita ini seringkali, ya, itu kita, saya ikut di dalamnya. Kita seringkali seolah-olah merasa sudah berbuat kasih.
Tapi di dalam ketidaktaatan kita akan firman Tuhan saja, saudara. Itu kita sudah tidak mengasihi Tuhan. Kasih ini tidak mudah. Karena itu Tuhan tahu betapa sulit, betapa beratnya diberi penolong. Roh Kudus itu penolong. Kalau sudah ada penolong, ya tinggal kerjasama aja sama yang nolong. Ayo Roh Kudus, kita sama-sama tolong saya, tolong ini, tolong ini. Terus minta tolong terus, memang dia penolong. Diberikan untuk menolong maksudnya. Tanpa dia kita tidak mampu. Nah banyak orang tidak melibatkan Roh Kudus dalam kehidupannya. Tidak menempatkan Roh Kudus sebagai penolong. Padahal Roh Kudus ini penolong, Roh Tuhan sendiri loh saudara. Tinggal di dalam kita. Ya kalau kita tarik semua seperti tadi yang saya katakan, semua apa yang kita bisa lakukan itu, kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya ternyata. Tidak bisa. Mau belajar firman Tuhan, mau taat firman Tuhan, mau ibadah, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ibadah kita cuma ibadah-ibadah tradisi aja. Mau taat firman Tuhan, tanpa kita mengasihi Tuhan, ketaatan kita cuma hurufiah aja, lahiriah. Ketaatan firman Tuhan itu sampai dalam hati. Bukan berarti daging tidak bersuara loh. Jangan salah sangka. Ada banyak orang yang bilang, ya sudah yang suci cuman Pak Loki, Bu Loki, Pak Sunaryadi, Pak semua pembawa firman di sini itu aja yang suci. Tidak, sama aja. Saudara, bukan berarti daging tidak bersuara. Daging boleh bersuara, tapi di dalam hati kita ada satu pergumulan, ada satu peperangan. Dan ujung-ujungnya, enggak, aku enggak ikuti keinginan daging. Itu loh kenyataan dalam hidup kita. Saya kira semua orang lah punya pergumulan seperti itu. Timbul keinginan, muncul pikiran yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi ada peperangan di sini. Enggak, aku enggak mau kalah, aku harus menang. Saudara, itu baru bisa terwujud kalau kita itu melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus betul-betul berbuah di dalam hidup kita. Kasih, kita belajar bisa mengasihi. Roh Kudus tolongin saya direndahkan sama dia, tolongi saya supaya saya bisa menang dalam hal ini. Saya tidak sakit hati, saya tidak tersinggung. Akhirnya benar, karena melibatkan Roh Kudus kan, biasa aja. Menang berarti saudara. Diingatkan firman Tuhan. Makanya kalau nggak pernah belajar firman Tuhan, nggak pernah baca firman Tuhan, ya bengong aja. Roh Kudus, Roh kebenaran mau bicara apa? Akhirnya orang cari-cari, suara hatinya ini katanya suara Roh Kudus. Enggak saudara. Kenapa ada banyak orang akhirnya menyimpang jalannya? Karena dia tidak ngerti firman Tuhan. Roh Kudus bicara dari firman Tuhan, dia tidak tahu. Meskipun kadang-kadang dia tidak tahu, Roh Kudus bicara, tahu-tahu dia nemu, ini kan yang Tuhan ngomong. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Elohim memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ada kasih di sini. Kasih ini pun hasil dari buah roh. Tidak mungkin orang bisa mengasihi kemudian, ya kalau saya bisa aja, saya tidak sulit-sulit untuk mengasihi sesama, saya tidak sulit-sulit untuk mengasihi Tuhan. Saudara, kasih yang bagaimana? Kalau saya bilang, tidak gampang loh mengasihi Tuhan, kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang ada di dalam saya, berbuah-buah. Saya tahu bahwa semua yang bisa dikerjakan ini karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena terus kita libatkan Roh Kudus.
Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tidak gampang ini juga. Ya saudara, hukum kasih ini seringkali dibuat orang mainan. Dari Taurat, kalau kita lihat perjanjian lama, saudara, bukan semua perjanjian lama itu tidak kita terapkan, atau tidak semua di dalam perjanjian lama itu kita tidak lakukan. Tapi juga tidak semua di perjanjian lama itu dilakukan, diterapkan. Karena apa? Karena ada penebusan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi gambar ini perjanjian lama, darah binatang, Ibrani katakan darah binatang saja, itu sanggup menyucikan dosa seseorang. Apalagi darah Tuhan Yesus. Saudara dan saya hari-hari ini hidup di zaman di mana Tuhan Yesus sudah wafat, bangkit, dan sudah naik ke surga. Jadi kita harus berkiblatnya itu di darah Tuhan Yesus, bukan pada darah binatang lagi kan. Jadi semua yang berhubungan dengan darah binatang itu sudah diganti dengan darah Tuhan Yesus. Termasuk misalnya pentahiran. Perjanjian lama ada banyak saudara kita belajar, mau menyucikan diri, habis berbuat dosa, wah mesti nyembelih domba yang berumur 1 tahun, tidak bercela. Itu tidak perlu, karena Tuhan Yesus sudah mengganti. Jadi kita enggak pakai lagi yang itu. Karena sudah diganti oleh darah Tuhan Yesus. Itu hukum kasih, saudara. Kasih karunia memang. Bukan kembali. Tapi tidak semua di dalam perjanjian lama tidak kita pakai. Misalnya hormati orang tua. Ya toh? Jangan membunuh. Hal-hal yang bertentangan dengan kasih, yang sadis-sadis, yang ini, itu sudah tidak diberlakukan. Karena ada kasih di sini. Misalnya orang berzina ketahuan, hukumnya dirajam batu sampai mati. Itu sudah tidak diterapkan, karena apa? Itu berlawanan dengan kasih. Kenapa? Di dunia loh ya, bukan di dalam Tuhan Yesus. Untuk menerapkan hukuman mati aja banyak pro kontra. Tapi di dalam Tuhan Yesus, saudara, hal-hal yang bertentangan atau yang tidak bertentangan dengan kasih, itu diganti dengan kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membunuh. Kalau misalnya, dapat berzina, ini menurut hukum Musa, ini yang direvolusi sama Tuhan Yesus. Seseorang kedapatan berzina, dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Menurut hukum Musa dia harus dirajam batu. Bagaimana menurut engkau? Tuhan Yesus enggak jawab, enggak ini. Cuma berkata akhirnya, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, lemparkan yang pertama kali batunya. Terus kembali nulis. Dan tidak ada satupun, ini ahli Taurat loh, yang ngelontok hukum-hukum Taurat, belajar. Dan mereka sendiri yang ngomong menurut hukum Musa yang kami anut. Ini harus dirajam batu. Menurut engkau bagaimana? Tuhan Yesus menghilangkan. Karena apa? Diganti dengan hukum kasih. Makanya pada saat dia noleh mengenal kembali, lu mana semua? Tidak ada yang melempar kamu batu. Tidak ada. Aku pun tidak. Aku pun tidak. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Ini hukum kasih, saudara. Ini yang ditiadakan. Tapi kalau hukum-hukum, bukan hukum aturan, ya. Saya catat di sini coba. Taurat dan Tuhan Yesus, ini Taurat dan kasih. Ya. Ini gambarnya tadi. Misalnya aturan-aturan, larangan-larangan, serta petunjuk-petunjuk di dalam Taurat kita pakai sebagai rambu-rambu hidup.
yang sudah, yang semua yang tidak di dalam kasih tidak dipakai lagi. Harus kasih yang nonjol. Ini kasih. Kita hidup berkiblat di sini, saudara. Semua yang berhubungan dengan korban darah binatang sudah diganti dengan darah Kristus. Korban darah binatang sudah diganti dengan darah. Hukum kasih. Tapi jangan kemudian kita ambil, perjanjian lama toh, nggak dipakai kan, kasih kan kita. Coba yang ini gimana? Orang goser mayat saja najis. Datang bulan, nggak boleh ibadah. Apa begitu? Saudara tidak menghormati orang tua. Apa tetap kita akan lakukan kalau itu tidak diberlakukan? Saya pikir hal-hal yang berhubungan dengan etika moral, ya itu tetap berlaku, saudara. Kesehatan, tentang makanan, itu untuk kesehatan kok. Masuk surga atau enggak masuk surga? Kalau masalah masuk atau enggak masuk surga, itu bukan urusan kita, saudara. Kalau saya berani berkata itu bukan urusan kita lagi. Saya punya seorang teman, hamba Tuhan, dia berkata, di mimbar, dia tunjuk mimbarnya di gerejanya, gereja tempat dia menggembalakan. Di mimbar ini, tidak akan saya izinkan pembicaraan yang kembali ke perjanjian lama. Ngomong gitu, saudara. Itu mungkin 5 atau 8 tahun yang lalu. Satu kali kena sakit ya, dokter melarang semua makanan-makanan yang dikonsumsi. Enggak boleh ini. Sekarang ngomongnya apa? Yang benar itu memang firman Tuhan. Kita makan makanan itu harus semua yang sudah dianjurkan oleh Tuhan, katanya. Itu perjanjian lama atau baru? Kemudian dia ngomong gini, saudara. Karena ada pertanyaan, ada yang tanya. Dan sekarang kalau yang katakanlah belum taat akan makanan, masuk surga atau masuk neraka? Dia bilang, masuk surga sih masuk, cuma lebih cepat masuknya katanya. Maksudnya tahu, lebih cepat mati, saudara. Tapi kita harus merindukan untuk, ya sama seperti yang kita ngomong, full age. Bahasanya dia full life. Sama. Saudara, Tuhan bertujuan untuk supaya saudara dan saya berbuah-buah. Dia berikan Roh Kudus-Nya ada di dalam kita. Roh Kudus ini roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan dia akan menuntun kita nanti dari langkah ke langkah. Kita lihat. Kalau hidup kita ada di dalam ketaatan firman Tuhan, luar biasa. Hukumnya hukum kasih sekarang ini. Kasih Tuhan dan kasih sesama. Kita taat firman Tuhan bukan karena faktor organisasi, bukan karena faktor-faktor di dunia ini. Bukan karena faktor mau diberkati, mau berkelimpahan, mau enggak. Kita mau mentaati firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau membawa anak cucu kita, keluarga kita mengasihi, keluarga kita mengasihi. Itu karena kita takut akan Tuhan. Kita tidak mau menuruti keinginan daging karena kita takut akan Tuhan. Lah apa enggak muncul pikiran-pikiran? Muncul. Tapi ada pergumulan kita perangi, kesimpulan atau terakhir keputusannya adalah saya tidak mau menuruti keinginan daging. Menang dia. Hidup kita harus terus seperti itu, saudara. Dan Tuhan tahu keterbatasan kita. Minta Roh Kudus menolong kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa.